Halo Indonesia, aku Wilmara. Check out my interview with creativedisk.com, the number one music website in Indonesia. Hello CD Bestie, welcome back to Creative Disc exclusive interview with me Lutfi. Dan sekarang kita bakal wawancara artis lokal lagi ya. Ini kayaknya akhir-akhir ini gue kayak baik banget ya sering interview artis lokal. Tapi gak apa-apa lah ya, biar refreshing dikit ya kan. Nah, kali ini gue kedatangan seorang yang dulunya ini sering banget memproduksi lagu dan menciptakan lagu buat artis lain gitu ya kan. Tapi sekarang katanya nih ya, dia pengen banget fokus untuk mengeluarkan sisi jati dirinya menjadi seorang penyanyi ya kan, dan katanya nih ya mau mengeluarkan materi barunya dalam bentuk album, katanya sih gitu, gue denger-dengernya ya, tapi nggak tahu lah ya kan. Ya udahlah, kita langsung aja ngulik bareng ya hari ini CD Bestie bersama dengan Wilmara. Halo Wilmara, apa kabar? Hey Lutfi, Asik. baik banget. Thanks for having me, Creative Disk. I'm very excited. Hai teman-teman. Lagi ngapain akhir-akhir ini? Ada aktivitas yang lo lakuin? Gua sih akhir-akhir ini lagi banyak banget nyelesain lagu-lagu ya. Kayak tadi kan lo ngomong, gue lagi nyiapin album, lagi seru banget, dan juga gue lagi berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lain buat menciptakan karya-karya mereka. So far ini lagi sedikit hektik, tapi yang jelas sangat exciting karena banyak banget musik-musik keren yang kita lagi siapin buat the second half of this year. Udah Juni sekarang ya, udah tak terasa 2022 udah setengahnya berlalu gitu. Tapi kita lagi nyiapin banget nih biar setengah keduanya tahun ini musik-musik yang keluar dari rancak lokal sadis. Asik nih. Yaudah, kita mau nyeritain ya. Gue mau nanya-nanya ya tentang detail dari single terbaru lo yang berjudul Movie Night. Coba lu jelaskan secara detail tentang Movie Night itu sendiri dan bagaimana proses pengerjaannya. Monggo. Movie Night itu gue tuh sebenarnya bikin bukan dalam kondisi prima. Maksud gue bilang kondisi prima apa? Jadi tuh kemarin gue tuh sedang menyiapkan album itu udah dari November tahun lalu. Tapi pas gue mau mulai, itu tangan gue cedera. Tiba-tiba tuh tangan gue kesemutan, shock, ada kayak sengatan listrik, dan gue nggak bisa nyentuh gitar, nggak bisa nyentuh alat musik, sampai gue terapi. Nah itu tuh stres banget, dimana gue kan mainly bikin lagu pakai gitar, tapi nggak bisa pegang gitar, nggak bisa nyentuh laptop. Pada akhirnya gue harus menciptakan, gue pengen berkarya, karena gatel dong gue dulu doang, tapi gue coba bikin musik tanpa alat musik. Jadi gue bikin semuanya di komputer. Itu jadi alunan lagu Movie Night. Nah, pas gue tadi bilang gue cedera itu, gue kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi gue cuma bisa nonton. Saat nonton itu gue nonton film kayak, ini indah banget ceritanya ya, ini positif banget. Endingnya semuanya, banyak kan film-film happy ending. Jadi kayak gue terinspirasi dengan musik yang gue ciptakan itu, menciptakan sebuah cerita di mana gue mengajak para pendengar untuk lebih positif, dan seperti di film tersebut, seperti di kata terakhir di chorus Movie Night, just like a movie, we're gonna be happy. Mungkin pesan yang simple, tapi gue lebih mikir kayak hal-hal yang dari cerita-cerita ini juga bisa terjadi di kehidupan nyata. Gue pengen kayak kita punya positivity, agar hal-hal yang terasa seperti dongeng, hal-hal yang terasa seperti karya fiktif itu sebenarnya bisa terjadi juga di nyata, di cerita kita masing-masing. Oleh karena itu, gue bikin lagu namanya Movie Night. Dan gue juga merasa kayak banyak banget lagu belakangan tuh yang lebih galau, ya kayak gue ngerasa kurang banyak musik yang upbeat, yang seru, yang I guess
memotivasi orang gitu loh, bikin mereka semangat jalan gitu. Kurang lebih itu sih. Asik. Nah, Movie Night sendiri katanya terinspirasi dari lo tidak bisa melakukan apapun, dan itu menarik menurut gue. Karena kayak lo nggak bisa melakukan apapun dan lo tiba-tiba bikin lagu semuanya dari komputer lah ya kan? Yes. Yes, ya kan. Nah, lu bikin semua lagu dari komputer. Tapi gini, gue mau menanyakan sesuatu ya kan. Kan lu biasa kan approach-nya berarti organik, lu genjreng-genjreng gitar, terus tiba-tiba lu masukin, terus tiba-tiba muncul lagu gitu ya kan. Terus tiba-tiba Boyla lu harus bikin dari komputer, dan pasti gue nggak tahu ya, pasti akan ada merasa bahwa anjir ini tuh nggak organik lagunya karena gue bikinnya pakai mesin gitu ya. Karena bagaimana caranya lu mempekerjakan si mesin ini bernama komputer dan laptop ini gitu ya kan untuk menjadi sesuatu yang humanly kayak lu sebelumnya gitu loh. Kalau menurut gue sih, organik itu bukan dari apakah alat musik lu pegang atau alat musik lu dari dunia maya, kasarnya kan, dari dunia komputer. Menurut gue organik itu adalah kalau diciptakan sama kita, sama orang gitu. Jadi it's not about the instrument, it's about the human. It's about the state of mind you're in, hati lu, pikiran lu yang muter otak, gimana caranya. Karena pada akhirnya semua, ya ini kan instrumen tuh alat gitu kan. Kalau kita ngomongnya alat musik gitu kan. Pada akhirnya yang menciptakan musik itu manusianya. Jadi menurut gue mau dari laptop lah, mau dari alat musik asli, mau sampel, semuanya itu tetap hasil karya kreativitas dari orang. Hanya cara berkreatifnya, proses kreatifnya itu beda. Dan menurut gue yang paling penting adalah hati yang siap buat berkarya sih. Ini menurut gue Movie Nights merupakan sebuah lagu yang unik ya buat gue sendiri ya. Lu menciptakan ini dari sebuah musibah lah ya kan. Dari sebuah musibah yang lu sangat-sangat nggak expected bahkan kan. Nah, menurut lo sendiri pas lu terkena musibah itu hikmah hidup apa sih yang lo dapetin selain lo bisa menciptakan satu single ini tentunya? Mungkin gue bisa bilang hikmahnya adalah gue dikasih waktu, dipaksa untuk beristirahat. Jadi gue tuh udah dari tahun lalu bikin musik nonstop buat diri sendiri, buat orang lain. Dan gue belum mau istirahat waktu itu. Dan tanpa disadari itu gue sebenarnya udah burn out. Gue udah capek banget dan secara mental sebenarnya gue udah burn out, cuman gue nggak sadar keburu fisik gue dulu yang burn out berarti gitu kan. Tiba-tiba ternyata ada syaraf gue yang ketarik, yang menjalar dari leher sampai ke tangan, membuat kekuatan di tangan gue tuh hilang untuk beberapa waktu. Buat terapi segala macam, sekarang sudah membaik. Tapi kata dokter bisa lebih parah. Jadi hikmahnya adalah gue diingatkan untuk lebih menjaga badan gue, karena gue actually kemarin baru ketemu sama sesama musisi yang kena hal yang mirip tapi lebih parah. Karena kalau buat musisi kan namanya carpal tunnel syndrome. Yes, benar-benar. Itu basically musisi yang terlalu banyak menggunakan otot tangannya bisa berbahaya. Jadi mereka nggak bisa pegang alat musik lagi, kekuatan motoriknya bisa hilang. Untungnya gue nggak sampai ke sana. Jadi menurut gue hikmahnya adalah gue diingatkan di umur yang relatif masih muda ini kayak lu mesti ada pemanasan, mesti menjaga kondisi, dan balik lagi sih kayak kita mungkin lupa ya, kita masih di usia yang 20-an ini tuh masih masa kayak tubuh kita kuat, masih muda, masih bisa kerja kerja keras sampai lupa waktu, sampai lupa makan segala macam, tapi sebenarnya itu tuh menumpuk gitu. Jadi kayak diingatkan bahwa istirahat itu bagian dari progres. Gua ngomong bagian dari kerja. Bagian dari progres kita adalah tahu waktu kita beristirahat. Jadi gue merasa hikmah gue adalah diingatkan bahwa proses hidup tuh ada mendaki dan juga ada istirahat. Oke. Nah,
gue mau bahas nih ya kan tentang lu katanya bakal ngeluarin materi baru nantinya tadi ya. Yes. Yes, ya kan. Dan materi baru ini nanti bakal seperti apa sih ke depannya? Apakah ada cerita tentang musibah lo itu nanti in the future? Kalau buat gue, sekarang ini gue lagi menyiapkan album. Terus Moving Out adalah single pertama dari album ini. Dan rencana gue adalah tiap bulan dari kemarin Juni sampai September mengeluarkan satu lagu sampai di bulan September nanti. Nah, buat gue kan pas gue bikin album gue pengen ada ide central idea gitu kan. Atau album ini tentang apa? Dan gue merasa kalau kita ngomong soal musibah, mungkin bisa orang relate gitu kan, kayak banyak sekali hal keras yang sudah terjadi di dunia kita selama 3 tahun terakhir, yaitu pandemi. Secara ekonomi banyak banget hal-hal yang bikin kita panik, bikin kita takut. Tapi buat gue nggak pengen pesannya itu. Gue pengen apa yang gue rasakan dari 3 tahun terakhir gue menjadi musisi, mengalami banyak hal sulit dalam hidup kita semua ini, tapi gue pengen melihatnya dari sisi yang optimis. Jadi secara simple, tema album gue tuh lebih ke positivity. Nah, nama albumnya gue belum mau bocorin, tapi secara ide gue pengen lebih ke positivity, lebih ke optimism. Kayak Moving Out adalah lagu yang menyemangati, lagu yang positif kan menurut gue warnanya dari semangatnya. Gue pengen mengatakan bahwa love is support. Cinta itu support dari orang-orang satu sama lain. Dan itu yang membuat kita bisa bertahan. Dan itu yang kita harus bisa terima dan beri ke sesama yang kita cintai. Jadi, so far, that's the idea I'm going with for the album. Nah, gue mau nanya kayak apa ya? Kayak bagaimana sih kalau approach lu ketika lu bikin sebuah cerita gitu kan? Ketika lu bikin sebuah lagu, lu pertama kali kepikiran itu apanya sih yang kepikiran sehingga bisa menjadi sebuah lagu gitu loh? Wah, bebas banget sih. Kayak contohnya nih di Movie Night itu tadi kan gue lagi tiba-tiba lagi nonton film, gue kepikiran kayak ini kayaknya kalau ada suara musik yang na 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 kayak yang pada akhirnya jadi lagu itu kan, awal yang lo dengar di musik itu adalah alunan suara yang kayak gitar tapi bukan gitar, karena gue idenya keluar di gitar tapi nggak bisa main gitar, jadi gue coba cari suara yang mirip di komputer yang kayak gitar. Dan itu yang keluar di Movie Night di awal-awal itu. Jadi kalau contohnya di Movie Night yang keluar adalah melodi tersebut ya, mungkin bisa dibilang riff. Dari situ gue langsung mengisi alunan musiknya, dan sebenarnya sebelum ada Movie Night gue menciptakan lirik lain lagi yang pertama kali keluar di otak gue. Tapi habis itu gue rombak, jadi liriknya gue ganti ke sesuatu yang akhirnya menjadi Movie Night, sesuatu yang lebih fun, lebih happy, lebih exciting. Jadi ring singkat kata, kalau di Movie Night gue mulai dari musiknya dulu, alunan musik, lalu gue ke lirik dan melodi lirik, terus gue dengar lagi, kalau gue suka gue sikat, gue bungkus, kalau misalnya enggak gue ulang dari sisi pemuatan lirik, terus gue bungkus. Tapi di banyak musik lain tuh kadang gue mulai dari lirik, kadang dari melodi. Bener-bener buat gue tuh nggak ada step yang bener buat memulai berkarya. Menurut gue apa yang pertama keluar, itu yang lo pertama kerjakan. Nah, gue mau nanya, lu kan udah sering banget ya bikin lagu buat orang gitu ya kan, bikin lagu buat orang, dan sekarang lu sekarang ini pengen memfokuskan ke musik secara lu sebagai penyanyi, sebagai lu seorang Wilmara gitu ya, karena
gue mau nanya sih, ini gue juga banyak sih yang nanya ke singer-songwriter juga yang bikin lagu buat orang kebanyakan. Apa yang membedakan ketika lu bikin lagu buat diri lo sendiri dan lagu buat orang lain, dan bagaimana biar itu nggak clashing each other gitu, kayak gitu? Jadi, itu pertanyaan yang bagus sih. Dan kalau gue bisa jawab dengan singkat, saat gue membuat lagu sama orang lain, gue fokus ini yang bakal namanya di depan siapa, yang bakal nih nama yang orang lihat siapa. Kalau contohnya gue lempar kata sama Gangga waktu kan gue bikin lagu sama Gangga. Ini kan lagu yang namanya aja di depan-depan di covernya Gangga gitu kan. Kalau gitu ini ceritanya dia. Gue hanya salah satu bagian dari alat yang membantu bagaimana bisa menceritakan cerita dia sebaik mungkin. Jadi gue bakal lebih fokus bahwa di key idea adalah Gangga bercerita. Gue mendengar ceritanya dia, apa sih sebenarnya yang pingin dia keluarkan. Tapi terkadang kan kita pas lagi nulis, mau nulis tuh kadang-kadang kayak mau ngomong soal perasaan kita ini dengan kata-kata yang ya mau kita ada kata yang kita pengen keluarin tapi kayaknya belum keluar. Nah, itu kayaknya itu yang gue coba bantu keluarkan dengan penyanyi-penyanyi yang gue bantu musiknya. Secara lirik, secara aransemen musik. Nah, kalau di gue sendiri, pada akhirnya itu adalah cerita gue. Pandangan gue sendiri terhadap apa yang terjadi di sekitar gue, dan pesan-pesan yang lebih true to my heart, pesan-pesan yang memang benar-benar lebih ke jati diri gue dan impian gue dan benar-benar dari personalnya gue sih. Jadi kalau mau dibilang singkat ceritanya, lagu-lagu Wilmara adalah lagu-lagu yang benar-benar menunjukkan identitas Wilmara, sementara lagu yang Wilmara kerjakan bersama orang lain untuk orang lain adalah Wilmara membantu orang tersebut menceritakan ceritanya sebaik mungkin. Kalau itu masuk akal buat lo. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi gini, tapi menurut gua nggak tahu ya. Menurut gua ketika lu menciptakan sesuatu atau mengkreasikan sesuatu gitu ya kan, apalagi buat orang lain gitu ya kan, lu pasti ada clashing kayak anjir lah, ngapain gue bikin lagu buat orang lain kok lagunya pas buat gua gitu loh. Lu ada feels nggak sih kayak gitu untuk kayak menyimpan lagu buat diri lo sendiri ketika itu supposed to buat orang lain gitu loh, kayak gitu? Ada nggak sih, pernah kebesit nggak sih kayak gitu, pikiran kayak gitu? Coba gue ingat-ingat dulu ya. Pernah. Cuman pada akhirnya gue bilang gini nih, kan kita udah janji dari awal ini lagu buat dia. Dan gue kan juga profesional. Dan kasarnya, iya ini lagu keren. Mungkin kalau gue nyanyiin juga gue bakal seneng. Tapi ini juga lagu yang kalau kondisinya bukan nggak terjadi kalau kita nggak bareng bikin lagu buat dia. Kalau kondisi tersebut nggak ada, lagu ini juga nggak bakal ada. Jadi gue nggak boleh serakah buat ngambil itu lagu. Yang nggak bakal terjadi juga kalau bukan karena dia datang ke gue mau bikin lagu bersama. Ya, ya, ya. Dan gue sendiri pun lebih puas kalau intensi awalnya apa, akhirnya juga sama gitu loh. Iya, 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 iya. Speaking about movie, gue lupa tadi nanya. Movie Nights itu sebenarnya terinspirasi dari film apa? Film apa sih yang lo tonton selama lo kena musibah kemarin gitu loh? Oke. The movie I watch yang nempel banget buat gue itu satu, When Harry Met Sally. When Harry Met Sally. Oh, When Harry Met Sally. Iya, terus La La Land. La La Yang gue Land. nonton karena gue nonton berkali-kali karena gue suka banget. Beberapa sugesti lagi kali ya buat kalian yang mungkin pengen nonton film keren-keren. Gue baru nonton Knives Out. Knives Out. Itu keren banget. Parah, lumayan. Sisanya sih gue nonton
lagi banyak nonton TV show Marvel sih yang di Disney Plus. Kalau gue boleh ngomong brand, boleh nggak sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, sikat. Gue pecinta I guess nerd culture ya, kayak film-film seperti itu kayak gue sangat-sangat suka. Jadi kayak kemarin dapat waktu juga buat catch up dengan series-series TV kesayangan yang belum sempat tonton. Jadi pretty happy about that. Iya. Nah, gue mau nanya lagi nih ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin akan sedikit ultimate ya, karena ini pertanyaan yang kata artis ini banyak katanya susah nih ya kan. Sebutkan 5 hal yang kita nggak ketahui tentang Wilmara. Monggo. Bisa your favorite album, bisa album favorit, film favorit udah tadi kan, album favorit, buku favorit, atau misalnya kayak penyanyi favorit, influence lu, terserah, bebas. Hal random juga boleh, bebas. Wow, kalau dilempar itu nggak sih hal-hal yang kalau gue dilempar on the spot tuh kayak susah banget. That's the challenge. The challenge. Let's see. Gue bantu deh. Album favorit lu dari musisi luar apa? Album yang paling lo suka sepanjang masa? Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Ini mungkin orang-orang nggak gitu tahu tentang gue. Gue tuh sebenarnya pencinta banget hip hop. Loh, nggak kelihatan? Iya. Tapi musik gue tuh nggak hip hop sama sekali. Karena secara jujur aja, I can't rap, man. I can't rap. I wish I can. But it's really hard. Gue juga pernah mencoba untuk melakukan elemen-elemen tersebut dalam lagu-lagu gue, tapi di situ gue belajar kayak there's a difference between the music you want to make and the music you can make, in a sense dikasihnya kapabilitas lo untuk apa. Karena gue melihat teman-teman gue yang rap, it comes naturally for them to make a beat, to flow, to make a rap flow. Tapi gue lihat strength gue adalah menciptakan lirik yang seperti apa. Dan di situ gue menemukan identitas gue. Dan di situ gue agak beranjak. Tapi kalau mau dibilang album yang gue paling suka tuh Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Ada juga gue suka Gorillaz. Feel Good Inc. Album itu kayak Demon Days kan? Demon Days kan albumnya kan. Bener. Kayak terus kalau tahu AHA, Take On Me. Hunting High and Low kan albumnya. High and Low, yes, bener banget. Asik. Sama Tears for Fears. Songs from the Big Chair bukan? Apa? Songs from the Big Chair bukan albumnya? Tahu banget ya, wow. Lah iyalah, kalau enggak gue nggak kerja di sini, gimana dah? Asli. Ini Songs from the Big Chair emang, dan itu gue punya semua vinylnya. Kedua, gue tuh pecinta banget vinyl. Nah. Jadi mengalir aja ini. Ngalir aja, sikat. Koleksi. I guess apa lagi? Yang ketiga deh, vinyl pertama yang lo beli apa? Vinyl pertama gue beli adalah Kamasi Washington. Wah, anjir. Jadi sini nggak, mungkin nggak ada banget ya. Mungkin emang secara kelihatan, secara yang keluar di orang tuh gue pop banget. Dan memang gue pecinta pop juga. Tapi dalam hati lo Kamasi Washington dan jazz hardcore gitu. Gue tuh memang pecinta jazz sama pecinta hip hop. Jadi obviously kalau pertama kali gue expose sama jazz itu ya umur 13-14 gue Java Jazz, obviously kayak banyak banget orang pertama kali dengar jazz kan di situ. Tapi beranjak dari Java Jazz gue jadi dengar banyak banget musisi. Gue kenal Kamasi Washington karena Kendrick Lamar juga, karena dia membantu tapi ini kita tiba-tiba segue nerding out musik dikit gitu ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Makin seneng gue harusnya kayak gini nih. Iya, menurut gue Kamasi Washington adalah orang yang merevolutionize jazz modern, kayak Robert Glasper, juga sama ya kayak menurut gue Kamasi Washington itu punya efek yang gila di dunia jazz. Dan banyak banget orang tuh ngira jazz tuh musik yang kayak santai, easy listening, tapi juga ada musik yang gue pernah nonton dan pernah ketemu sama Kamasi. Orangnya besar banget, mau 2 meter, gede, kayak sosok yang bener-bener strong, very charismatic. Big guy banget ya sih. Big guy banget, kayak presence-nya besar. Di situ menurut gue musik yang dia ciptakan tuh, menurut gue tuh goal gue sebagai musisi dan banyak banget orang sebagai musisi itu adalah bagaimana jiwa yang ada itu nggak sih, soul kita, jiwa kita bisa keluar saat kita bermusik, mau itu dari nyanyian, dari lirik, bener-bener kayak kita bisa melihat jiwa kita keluar di seni kita. Buat gue tuh that's the ultimate goal, dan itu bakal beda terasa orang yang bisa mengeluarkan seluruh jiwanya saat bermusik, saat main live, dan sama orang yang masih mencari-cari. Gue pribadi merasa gue masih mencari-cari. Tapi gue orang seperti Kamasi Washington, seperti Kendrick Lamar, lokal seperti Tulus, seperti Pamungkas, seperti Nadine, menurut gue tuh mereka orang yang sudah sangat mungkin dibilang lebih dekat ke jiwanya keluar di panggung gitu loh. Yang kadang tuh kalau gue tuh masih belum bisa mengeluarkannya karena masih mungkin belum gitu kan. Eksplorasi gue belum gitu kan. Masih perjalanan gitu kan. Jadi menurut gue yang gue paling suka dari Kamasi adalah penjiwaan dia saat keluar tuh seperti dia sudah tidak menyisakan apapun lagi di dalam, semuanya dikeluarkan saat bermusik. Nah itu keluar banget pas dia perform sih. Iya benar banget. Keren banget. Oke. Ya kalau gue maniak jazz, maniak hip hop. Kayak that's all deh, kayaknya udah cukup deh, kayaknya dia lu udah menjelaskan banyak hal. Soalnya panjang ya. Nggak 5, mungkin next single, next interview lo bisa tagih gue 3 lagi apa. Boleh nanti gue simpen biar bisa catching up lagi nanti kalau udah rilis album baru dah sekalian gue nanya-nanya. Oke. Sidi Besti, tadi itu kita sudah berinterview dengan Will Mara. Terima kasih banyak Bang untuk interviewnya, Bang Will. Terima kasih banyak interview kali ini. Semoga sukses buat album barunya nanti. Semoga cepat sembuh juga buat tangannya juga. Semoga cepat recovery, have a good recovery. Thank you. This is Sidi Besti once again. This is Will Mara.